Kamu makan dulu. Udah makan di luar. Lagi-lagi. Kerjaan banyak, meeting sama klien. Jam segini masih meeting. Kenapa sih kamu selalu nyindir? Karena kamu gak pernah jujur lagi. Pagi, Ma. Pagi, Nak. Sarapan dulu. Kamu gak sarapan dulu? Aku buru-buru, nanti aja di kantor sarapannya. Ayo Eci, mau bareng Papa nggak? Iya, Pa. Ma, aku pergi sekolah dulu ya. Dadah, Mama. Selalu saja seperti ini. Aku nggak pulang, aku nginep di apartemen. Mama, aku masuk ke kamar dulu ya. Iya, Nak. Andi, aku tahu kamu sudah nggak bahagia sama aku kan? Kenapa kamu ngomong gitu? Karena kamu nggak pernah benar-benar hadir. Badanmu di sini, tapi hatimu entah di mana. Aku mau ngomong soal sesuatu yang serius. Aku mau cerai. Rini, kita bisa bicarain ini baik-baik. Kita bisa ke konseling. Kita udah lama kehilangan arah. Aku gak mau terus hidup dalam kebohongan. Aku lelah. Apa kamu udah yakin? Cerai bukan solusinya. Bukan solusi, tapi ini jalan keluar. Kita berdua pantas bahagia, meski tidak bersama-sama lagi. Tapi kita punya Eci yang perlu orang tua yang utuh. Eci ikut aku, dan perlahan-lahan Eci akan paham dan mengerti. Nanti kita akan bertemu di pengadilan. Sebelum acara persidangan dimulai, untuk penggugat dan tergugat segera menempati tempat yang telah disediakan. Sidang perceraian antara Nyonya Rini sebagai penggugat dan Saudara Andi sebagai tergugat saya buka. Apakah kedua belah pihak siap untuk melanjutkan proses mediasi terakhir sebelum putusan? Saya siap, Yang Mulia, tapi keputusan saya tidak berubah. Saya masih berharap ini bisa dibicarakan lagi. Baik, sebelum kita lanjut ke pokok perkara, saya ingin mendengar langsung alasan dari Rini mengapa ingin bercerai. Yang Mulia, saya sudah bertahan 8 tahun. Suami saya tidak pernah benar-benar hadir sebagai pasangan, apalagi sebagai ayah untuk anak kami. Dia sering pulang larut malam,
lebih sering bersama teman-temannya daripada di rumah. Sudah saya beri kesempatan untuk berkali-kali, tapi tidak ada perubahan. Bahkan ketika saya sakit, saya dirawat adik saya. Dia tidak peduli. Saya bukan istri, saya cuma orang yang tinggal di rumahnya. Saya minta maaf, saya terlalu sibuk kerja. Saya pikir saya melakukan itu untuk keluarga. Tapi kamu tidak pernah mendengarkan. Bukan soal uang, An. Aku cuma butuh kamu ada. Aku capek merasa sendirian di pernikahan ini. Apakah tidak ada ruang untuk memperbaiki Bu Rini? Saya sudah mencoba. Sekarang saya hanya ingin tenang demi saya dan anak kami. Bagaimana dengan saudara Andi? Apakah masih ingin mempertahankan pernikahan ini? Saya masih sayang dia, Yang Mulia. Tapi kalau dia sudah tidak mau, saya tidak bisa paksa. Baik, karena upaya mediasi telah gagal dan penggugat tetap pada pendiriannya, maka sidang akan dilanjutkan ke tahap putusan minggu depan. Kedua belah pihak diharapkan hadir kembali.